Yuk kita ikut sekolah minggu via Zoom. Kelas besar dan kelas kecil jam 9.30. Selamat hari Minggu.
Umat Tuhan, ibadah kita hari ini Minggu tanggal 17 Oktober 2021 dalam rangka Bulan Keluarga GKI Muara Karang dilayani oleh Pendeta Emeritus Roni Setiamukti. Umat Tuhan, kehidupan keluarga tidak pernah lepas dari konflik. Dalam keluarga, konflik harus dipahami sebagai upaya pengenalan lebih dalam tentang karakter anggota keluarganya. Tentu saja jika konflik tersebut dimaknai secara positif dan bukan menyimpan dendam dalam diri. Kisah Esau yang menaruh dendam terhadap Yakub, adiknya, dalam Kejadian pasal 27 ayat 41 menjadi konflik besar yang sangat mengganggu perhatian kita. Namun kisah tersebut diselesaikan dalam damai dengan kesediaan Yakub untuk mengakui kesalahannya, memohon pengampunan, dan disambut Esau dalam pelukan cinta seorang kakak terhadap adiknya. Sebagaimana dikisahkan kitab Kejadian pasal 33 ayat 4. Sebagai keluarga, kita pun potensi berada dalam konflik. Namun, mari kita menyelesaikan dalam damai, menjadi keluarga Allah yang saling menopang dan memperkokoh kekuatan keluarga kita. Umat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 21, bait 1 dan bait 2. Hari Minggu, hari yang mulia. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat Tuhan, silakan duduk. Keluarga adalah ruang cengkerama. Di dalamnya kita saling berbagi kisah kehidupan yang menguatkan. Ada duka, ada suka, ada susah, juga ada senang. Yang di dalamnya kita jalani dalam ikatan kasih yang kuat. Sebagai keluarga yang dihadirkan Allah, kita bersama-sama saling memberi kekuatan, sehingga kita menjadi keluarga yang terus-menerus menyampaikan wajah sukacita di dalamnya.
Untuk menyambut kasih-Nya, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 216, bait pertama dan ketiga. Berlimpah sukacita di hatiku. Umat Allah, marilah kita datang kepadanya dalam pengakuan dosa kita. Bapa Surgawi, betapa bahagianya kami memiliki keluarga yang telah Kau hadirkan bagi kami. Kami menyatu dalam ikatan tubuh Kristus, menjadikan keluarga kami sebagai tampilan karya Kristus bagi dunia. Kami bersama-sama bersyukur untuk anugerah tak terkira ini. Namun Bapa, dalam perjalanannya, kami sering terjebak dalam tindakan yang mengecewakan. Kami memilih untuk hidup menurut selera kami sendiri dan mengabaikan orang-orang di sekeliling kami. Kami sering memuaskan hasrat diri tanpa menyadari orang-orang di sekeliling kami yang terluka karena tindakan kami. Ampuni kami, Tuhan. Ajarlah kami untuk melakukan tindakan bagi sesama kami, terutama kepada orang-orang di sekeliling kami. Ke dalam tangan Tuhan, kami sandarkan segalanya. Amin. Umat Tuhan, kita menyambut pengampunannya. Marilah kita memuji Tuhan dengan nyanyian Kidung Baru nomor 22, bait pertama dan ketiga. Walau dosamu merah. Akan
Umat Tuhan, mari berdiri. Bagi yang telah mengakui dan menyesali dosanya, dengarlah ungkapan kitab Mazmur 112 ayat yang pertama sampai ketiga yang mengatakan demikian. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Sambutlah salam damai. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Mari kita menyanyi kembali dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 288, bait yang pertama dan keempat. Inilah rumah kami. Umat Tuhan, kita akan memasuki pelayanan firman. Biarlah kita mau mempersiapkan diri kita sebelumnya, agar supaya kita boleh secara pribadi disapa oleh Tuhan, dan dengan pertolongan Roh Kudus kita dapat mengerti dan memahaminya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini kami mau mempersiapkan diri kami untuk boleh menyambut firman Tuhan. Berita sukacita yang akan kami dengar kiranya mau menolong kami, untuk kami boleh semakin mengasihi Tuhan dan kami boleh bertumbuh dalam iman kami. Oleh karena itu saat ini kiranya Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam kami, membuka pikiran hati kami, memampukan kami untuk dapat mengerti dan memahami firman-Mu, mengerti dan mengenal kehendak Tuhan, rencana Tuhan bagi kehidupan kami. Dan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu juga kami dimampukan untuk boleh melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan keseharian kami. Kiranya Tuhan juga menyertai hamba-Mu yang Kau persiapkan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman ini. Kiranya melalui pertolongan Roh Kudus-Mu, kebenaran firman Tuhan dinyatakan kepada kami semua, dan kami mendapat berkat. Inilah doa permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu. Kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Nah, umat yang dikasihi Tuhan, dengan tema yang diberikan di dalam rangkaian Pekan Keluarga, yaitu selama bulan Oktober ini, temanya adalah keluarga Allah yang saling menopang. Keluarga Allah yang saling menopang. Bacaannya terambil dari surat Efesus, pasal yang kedua, ayat 19 sampai 22. Efesus pasal yang kedua, ayat 19 sampai 22. Dikatakan demikian.
Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh terus mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sedang berada di bulan Oktober yang dikenal dengan bulan keluarga. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh GKI Muara Karang untuk terus mengingatkan tentang bulan keluarga ini. Tema kita yang diusung dalam minggu ini adalah keluarga Allah yang saling menopang. Hal ini sangat penting untuk boleh melihat pertumbuhan dan perkembangan dari setiap orang beriman, khususnya dalam pertumbuhan keluarga maupun pertumbuhan gereja. Sebagaimana kita ketahui bahwa keluarga seringkali disebut sebagai miniatur dari gereja. Jadi kehadiran keluarga, apa yang terjadi di tengah-tengah keluarga, tanpa disadari bisa tercermin di dalam kehidupan gereja sebagai persekutuan orang percaya. Nah, apa yang ingin diangkat melalui tema keluarga Allah yang saling menopang? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam keluarga itu enggak semua keluarga mempunyai sebuah keseragaman. Artinya bahwa baik sebagai ayah, ibu, atau anak-anak, semuanya harus sama. Sifat-sifatnya harus sama. Tindak tanduknya harus sama, keinginannya harus sama. Nggak selalu begitu, karena dalam kenyataannya seringkali di tengah-tengah keluarga ada berbagai ragam bentuk atau apapun namanya yang hadir di tengah-tengah keluarga. Di dalam sifat masing-masing anggota keluarga, keinginan masing-masing anggota keluarga, itulah keragaman yang ada. Tapi harus diingat bahwa kepelbagai ragaman itu jangan sampai membuat keluarga kemudian mengambil langkah-langkah sendiri. Masing-masing anggota keluarga mau karepe dewe katanya. Tentu bukan itu. Yang diharapkan adalah bahwa keluarga tetap bersatu. Keluarga tetap utuh. Nah, keluarga yang utuh inilah yang diharapkan menjadi keluarga-keluarga Allah yang bisa saling menopang, saling mengangkat, saling mendukung dalam kehidupan bersama maupun kehidupan gereja. Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus mau memberi sebuah contoh. Contoh yang seperti apa? Contoh tentang kepelbagaian, keragaman.
Di sini Rasul Paulus pada jemaat di Efesus mau mengatakan bahwa jemaat Efesus itu bukan terdiri dari hanya orang Yahudi tok, tetapi justru terdiri dari pelbagai orang atau pendatang-pendatang yang tentu saja bukan orang Yahudi. Dalam perikop yang kita baca tadi, Paulus mencoba menggunakan dua gambaran untuk memperjelas maksudnya. Dikatakannya bahwa ada bangsa-bangsa Yahudi, tapi juga ada bangsa-bangsa bukan Yahudi yang termasuk di dalam keluarga Allah. Nah, di sini kita melihat bagaimana Paulus mau menjelaskan kepada umat yang Yahudi tentunya, terlebih lagi ke yang bukan Yahudi, apa arti kesehatian, apa artinya keluarga Allah itu. Paulus mau mengingatkan bahwa mereka yang bukan Yahudi adalah mereka yang kedudukannya seringkali sulit di tengah-tengah kehidupan orang Yahudi. Ada orang-orang yang non-Yahudi yang walaupun mengikuti aturan-aturan yang diberikan atau yang diperintahkan oleh hukum Yahudi, namun tetap saja mereka mengalami, katakanlah, berbagai kesulitan. Nah, disinilah Paulus mau mengingatkan bahwa ketika mereka sudah menjadi keluarga Allah, ketika mereka sudah dipersatukan sebagai anggota keluarga Allah, di dalam ayat yang ke-19 dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi mereka yang menganggap dirinya orang asing atau pendatang, orang asing ya katakanlah ya orang yang tetap mempunyai, katakanlah pendatang yang masuk ke dalam kelompok orang-orang Yahudi yang tentu baru, tidak dikenal, dan pendatang. Kalau pendatang dikatakan di sini bahwa mereka adalah orang-orang yang menumpang hidup di tengah-tengah orang Yahudi. Kalau orang asing mungkin yang hanya mampir sebentar lalu kemudian pergi lagi. Jadi Paulus mau mengingatkan bahwa sebagai keluarga Allah, mereka sekarang hidup tidak sebagai orang asing lagi, tapi mereka benar-benar hidup bersama. Dan karena mereka sekarang sudah hidup bersama, kalau sekarang mereka sudah terhisap di dalam keluarga Allah, maka mereka adalah keluarga-keluarga Allah yang tidak perlu lagi harus menderita, ya karena dikucilkan, diasingkan oleh kelompok-kelompok Yahudi. Dengan kata lain, bahwa melalui dan di dalam Yesus, mereka sekarang punya satu rumah, yaitu rumah Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus dilakukan sekarang oleh mereka yang sudah tadinya terasing, tadinya dianggap sebagai pendatang, tadinya mengalami berbagai dalam tanda kutip diskriminasi, kesusahan, penderitaan, tapi sekarang ketika mereka sudah terhisap di dalam keluarga Allah, apa yang harus mereka lakukan? Nah, tentu mereka harus juga mengambil bagian dalam kehidupan bersama sebagai keluarga Allah. Mereka tidak boleh mencari jalan sendiri-sendiri.
mengikuti aturan sendiri-sendiri. Sama seperti tadi saya katakan di awal tentang keluarga, tidak mungkin setiap anggota keluarga mengikuti atau mempunyai aturannya sendiri, lalu menjalankannya sesuka hatinya. Pasti mungkin akan terjadi gontokan, gesekan, bahkan keributan. Jadi pada dasarnya perbedaan-perbedaan yang ada itu tidak bisa dihilangkan, namun jangan sampai membuat perpecahan. Oleh karena itulah tema kita, keluarga Allah yang saling menopang, maksudnya adalah hidup bersama di dalam kepelbagian, di dalam sikap yang mungkin tidak sama, namun tetap bersatu hati, seia sekata, untuk membangun bersama, kehidupan bersama sebagai keluarga Allah. Saya teringat akan sebuah cerita ketika pemimpin Mongolia Genghis Khan menjelang ajalnya, dia memanggil putra-putranya. Dia tidak banyak bicara. Cuman ketika putra-putranya itu kumpul, Genghis Khan mengambil satu batang kayu. Kemudian di hadapan anak-anaknya, dia mematahkan kayu itu. Betapa mudahnya mematahkan sebatang kayu yang kecil. Lalu kemudian, ia menyuruh mengumpulkan kayu-kayu yang tadi, yang kecilnya sama, dia mengumpulkan menjadi sebuah ikatan yang cukup besar. Lalu dia berikan kepada anak-anaknya untuk coba mematahkan ikatan kayu yang tadi dia beri contoh satu kayu yang dia patahkan dengan mudah. Sekarang ketika kayu itu diikat menjadi ikatan yang cukup besar, dia suruh anak-anaknya untuk mematahkan. Dan ternyata tidak mudah untuk mematahkannya. Nah, dengan contoh ini Genghis Khan ingin menunjukkan bahwa kesehatian, kesatuan sukar untuk dipatahkan, sukar untuk dikalahkan. Dengan kata lain, Genghis Khan mengatakan, ia yang telah mempersatukan suku-suku Mongol yang tadinya begitu banyak, yang tadinya sering kali cekcok, tapi kemudian dipersatukan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa, yaitu kerajaan Mongol. Dia ingin katakan bahwa tetaplah bersatu, saling menopang. Nah, inilah yang diinginkan oleh setiap keluarga Allah, yang saling menopang, yang saling menguatkan, saling mendukung. Sekali lagi, keluarga-keluarga adalah gereja mini, gereja kecil. Dan gereja-gereja kecil itu menyatukan diri, bersekutu bersama menjadi sebuah gereja. Dan kalau keluarga-keluarga yang kecil atau gereja kecil ini bersatu hati, seia sekata, sepikir, maka gereja akan menjadi kuat. Jadi, ini yang perlu kita ingat. Dan kita perlu bertanya ke diri kita sendiri. Kenapa ya gereja kita masih lemah? Kenapa ya gereja kita nggak maju-maju? Ada apa ya dengan gereja kita? Biasanya yang paling mudah memang dipersalahkan pendetanya sih, penatuannya sih, komisinya sih, dan sebagainya. Tapi sebagai umat, sebagai anggota jemaat, sebagai anggota keluarga, mari kita mempertanyakan diri. Mari kita merefleksikan diri kita selama ini. Apakah kita sebagai anggota keluarga, sebagai anggota gereja, hidup saling mendukung, saling menopang, saling menguatkan, atau kita mau jalan sendiri? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesempatan di dalam bulan keluarga inilah yang harus kita renungkan bersama. Yang kita renungkan adalah, mari bersama-sama kita berpegangan tangan,
bersama-sama kita berjalan bersama. Tidak ada satu orang yang mau jalan sendiri lebih dulu, lebih maju. Tidak. Bahkan mungkin saling menunggu. Menunggu yang ketinggalan. Dan kalau mungkin juga menolong. Menguatkan. Saling menopang. Keluarga Allah yang hidupnya saling menopang akan menjadi berkat. Dikatakan selanjutnya bahwa mereka-mereka yang disebut keluarga Allah itu, yaitu tadi oleh Paulus dia katakan sebagai orang-orang asing, mereka tuh dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, disinilah kata kuncinya, ada Yesus Kristus yang dijadikan pegangan, yang dijadikan kekuatan bagi setiap keluarga siapapun itu. Di tengah-tengah kehidupan keluarga, mereka akan menjadi keluarga yang kuat ketika mereka seia sekata menjadikan Kristus sebagai batu penjuru. Pusatnya adalah Kristus. Dan kalau itu terjadi, keluarga ini juga menjadi keluarga yang indah, kokoh, kuat, luar biasa. Ada kepelbagian. Mungkin ada ketidaksepahaman, tapi tidak menjadikan keluarga itu berantakan dan hancur. Tetap menyatu karena Kristus. Gereja bisa saja terjadi berbagai perbedaan pendapat. Bisa saja terjadi kelainan-kelainan tujuan atau sasaran. Tapi tetap bersatu. Kenapa? Karena Kristus adalah kepala gereja. Jadi di dalam keluarga Allah, di dalam Kristus yang jadi kepala gereja, kita sebagai setiap anggota yang menjadi bagian dari tubuh Kristus, kita boleh mengikuti keteladanan Kristus. Dikatakan di sini bahwa di dalam Kristus tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan, ya. Menjadi bait Allah, jadi rumah Allah. Setiap kita sebagai anggota keluarga, sebagai anggota gereja, kita memberikan diri kita sepenuhnya dan kita ditentukan oleh Allah menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, Paulus mengakhirinya mengatakan, kamu yang turut dibangunkan menjadi ke tempat kediaman Allah di dalam roh. Luar biasa indahnya, bukan? Sebagai keluarga Allah yang hidupnya saling mendorong, saling menguatkan, saling menopang. Yang di dalamnya Allah, Tuhan yang paling utama, menjadi kekuatan, menjadi dorongan untuk kita boleh bertumbuh bersama. Itulah yang diharapkan oleh gereja Tuhan juga. GKI Muara Karang akan bertumbuh semakin kuat jikalau setiap keluarga-keluarga anggota jemaat GKI Muara Karang bersatu hati, saling menguatkan, saling menopang. Kapan waktunya? Sekarang waktunya. Dan menghadapi pandemi ini, inilah kesempatan kita juga saling menguatkan, saling mengingatkan, saling mendorong, saling mendoakan. Sehingga kehidupan bersama sebagai anggota jemaat Tuhan akan semakin terasa indah. Bahwa setiap kita, setiap keluarga siapapun itu, tidak pernah dikucilkan, tidak pernah disingkirkan, dianggap sebagai orang asing, dianggap sebagai pendatang. Oh tidak, tapi mereka semua diikat bersama, hidup bersama sebagai keluarga Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bulan keluarga menjadi peringatan bagi setiap anggota jemaat Tuhan. Sebagai keluarga-keluarga,
untuk boleh terus menyatukan hati, menyatukan pikiran, membersamakan visi untuk menghadirkan sebuah keluarga yang kuat, sebuah keluarga yang takut akan Tuhan, dan kemudian hidup bersama dalam sebuah persekutuan di dalam gereja Tuhan, di mana Yesus adalah kepala gerejanya. Jadikanlah setiap keluarga Allah, setiap keluarga saudara-saudara, siapapun itu, untuk hidup di dalam Kristus, saling menguatkan dan saling menopang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oh Tuhan, mohon pimpin seluruh keluarga kami, Papa, Mama, adik kakak, agar kami tetap bersatu, saling menyayangi, membagi kasih, sukacita, Murah hati, lemah lembut, memuliakan Tuhanku. Oh Tuhan, mari seluruh keluarga kami, Papa, Mama, adik kakak, agar kami tetap bersatu, saling Umat Tuhan, mari berdiri. Bersama gereja di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap umat beriman mengungkapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya untuk kita menaikkan doa syafaat. Biarlah kita bersatu hati untuk bersama-sama menopang pergumulan dari saudara-saudara kita, bahkan juga dengan sehati sepikir kita mendukung dan menopang pergumulan mereka. Mari kita berdoa.
Allah Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur bahwa kami telah mendapatkan pertolongan Tuhan selama hidup yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kami. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan hari demi hari. Kami bersyukur untuk pemeliharaan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih ketika kami menghadapi situasi pandemik COVID-19 ini. Sungguh Tuhan, untuk itu kami terus berdoa bagi pemerintahan kami, pemerintahan Indonesia. Khususnya kami mau berdoa bagi presiden dan wakil presiden. Begitu juga para menteri, lembaga tinggi dan tertinggi negara, di mana termasuk di dalamnya para petugas kesehatan yang harus terus berjuang dengan risiko yang tidak kecil untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Begitu juga aparat keamanan yang turut menjaga situasi Indonesia. Juga dalam penanganan COVID, ketika mereka juga mengambil bagian untuk bersama-sama menghadapinya. Kami juga berdoa bagi para buruh, berdoa bagi para pengemudi, bagi warga masyarakat secara menyeluruh ketika mereka juga harus mengalami banyak hal yang terkait dengan COVID-19 ini. Ketika pekerjaan mereka, mata pencaharian mereka mengalami pergumulan, mengalami kendala dan tantangan. Tuhan, bagi mereka kami berdoa. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk program vaksinasi yang sekarang terus berjalan dan semakin lama semakin membaik. Oleh karena itu ya Tuhan, tidak lupa kami juga berdoa bagi seluruh masyarakat agar mereka juga boleh menyambut program vaksinasi ini. Bapa dalam surga, kami mau berdoa juga bagi gereja-gereja dalam rencana ibadah virtual yang sedang berjalan ini, mereka yang mulai menyelenggarakan ibadah onsite maupun mereka yang masih terus melaksanakan ibadah online. Kami berdoa kiranya Engkau terus menyertai gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat, agar supaya mereka tetap boleh memelihara umat-Nya, agar mereka tetap boleh memelihara umat Tuhan, agar tetap setia kepadamu. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa bagi warga jemaat yang sedang bergumul. Kami berdoa bagi yang sakit. Kami teringat akan Uma Lili Murni, akan Uma Dindiana, Uma Susi Wong, Uma Ana, Upa John, Bapak Umartono, Saudara Antonius, Bapak Henry Wiono, dan juga kami berdoa bagi setiap mereka yang masih harus terus bergumul di dalam perjuangan mereka mengatasi COVID-19 ini. Tangan Tuhan menyertai mereka ketika mereka juga harus menjalankan isolasi mandiri ataupun sedang dalam perawatan. Bapa, Engkau juga menyertai para keluarga yang harus terus menemani saudara-saudara kami ini. Bapa, saat ini juga kami mau berdoa bagi pembangunan gereja Tuhan GKI Muara Karang, agar semuanya juga berjalan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Tuhan terus memberikan kepada mereka-mereka yang melaksanakan tugas ini kekuatan, kesehatian, kerendahan hati, agar semuanya sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, dan pada saatnya sarana tempat ibadah boleh berdiri. Kami juga berdoa bagi rangkaian aktivis di dalam rangkaian Pekan Keluarga. Tuhan terus menyertai dan memberkati setiap program yang direncanakan. Kami berdoa juga bagi pemilihan penatua baru. Kiranya Engkau sendiri yang memilih melalui setiap pilihan yang umat-Mu berikan. Tuhan berkati. Bapa, saat ini juga kami mau berdoa bagi setiap program kerja jemaat tahun 2021 sampai 2022. Kiranya semua itu juga Kau berkati dan menjadi kebaikan bagi jemaat Tuhan, bagi gereja Tuhan untuk boleh terus bertumbuh.
Bapa, begitu banyak permohonan kami. Biarlah ya Tuhan, Engkau mengabulkan permohonan kami yang seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Karena seluruh doa kami ini, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Umat Tuhan, dengan penuh sukacita, mari kita membawa persembahan kepada Allah. Simaklah firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Umat Tuhan, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan. Bagi kita yang rindu menyampaikan persembahan melalui transfer bank, Majelis Jemaat menyediakan sarana melalui nomor rekening Bank Mandiri dan BCA sebagaimana yang tertera pada layar Anda. Kita bawa persembahan syukur kita dengan nyanyikanlah kidung baru nomor 135 bait 1 dan bait 3, bernyanyilah biduan muda-mudi. Umat Tuhan, mari berdiri. Kita membawa persembahan syukur ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, inilah persembahan kami. Kiranya Allah menguduskannya, dan kami pun semakin memuliakan Allah melalui persembahan hidup kami. Jadikan kami alat yang baik di tangan Allah untuk mengelola persembahan ini. Dalam Kristus kami bawa dan sembahkan kepada Bapa di surga. Amin. Mari dengan tetap berdiri kita menyanyikan kidung jemaat nomor 256, bait 1 dan bait 3. Kita satu di dalam Tuhan. Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini sambutlah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.